Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Puspa Fitra Handayani dengan NIM 19010252778. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan dan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai proses deteriorisasi atau penurunan mutu atau bisa disebut dengan kemunduran lingkungan. Deteriorisasi lingkungan ini ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara, punahnya flora dan fauna liar, dan kerusakan ekosistem. Kerusakan lingkungan telah menyebabkan beberapa dampak buruk. Yang pertama ialah manusia beresiko mengalami kondisi kesehatan yang berbahaya. Contohnya seperti penyakit asma dan radang paru-paru. Penyakit ini akibatnya dengan polusi udara. Dampak buruk lainnya adalah hilangnya keanekaragaman hayati. Penyebab kerusakan lingkungan hidup secara umum bisa dikategorikan dalam dua faktor, yaitu akibat peristiwa alam dan akibat ulah manusia. Letusan gunung berapi, banjir, abrasi, tanah longsor, angin puting beliung, gempa bumi, dan tsunami merupakan beberapa contoh bencana alam. 3 gempa besar yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama, gempa Laut Banda tahun 1938. Wilayah Laut Banda pernah mengalami gempa dengan magnitudo 8,5 pada 1 Februari 1938. Magnitudo yang besar tersebut membuat gempa Laut Banda menjadi salah satu gempa terbesar yang pernah terjadi di Indonesia pada abad ke-20. Gempa tersebut mengakibatkan tsunami setinggi 1,5 meter. Meskipun demikian, gempa besar ini tercatat tidak menimbulkan korban jiwa sama sekali. Yang kedua, gempa Sumatera tahun 1861. 16 Februari 1861, gempa dengan magnitudo 8,5 terjadi di Sumatera. Gempa besar tersebut mengakibatkan tsunami dengan tinggi hampir 2 meter di beberapa wilayah Sumatera. Setidaknya wilayah dengan jarak 500 km dari pesisir pantai terkena dampak dari tsunami tersebut. Akibatnya ribuan jiwa tercatat menjadi korban dari gempa besar yang disertai tsunami. Yang ketiga ada gempa Aceh tahun 2004. Gempa besar yang menyebabkan tsunami terbesar di Aceh pada 2004 masih membekas di banyak ingatan orang Indonesia. Gempa dengan magnitudo mencapai 9,1 mengakibatkan tsunami setinggi pohon kelapa melanda daratan Aceh. Para ahli menyatakan bahwa ketinggian gelombang berkisar antara 24 hingga 30 meter. Akibatnya, sebanyak 224.000 jiwa tewas, yang masing-masing juga tersebar di 8 negara terdampak tsunami sekaligus. Jenis-jenis kerusakan lingkungan hidup akibat ulah manusia tak bertanggung jawab. Yang pertama, pencemaran air sungai. Ulah manusia tak bertanggung jawab yang membuang limbah pabrik serta sampah-sampah ke sungai dapat berakibat buruk pada makhluk hidup di sana. Selain itu, pencemaran air sungai juga dapat menimbulkan wabah penyakit. Yang kedua, terumbu karang rusak. Peristiwa terumbu karang rusak terjadi akibat pembuangan limbah rumah tangga, penggunaan peledak, hingga pembuangan bangkai kapal. Yang ketiga ada banjir. Banjir kerap terjadi saat musim penghujan tiba. Ulah manusia tak bertanggung jawab yang membuang sampah sembarangan serta menebang pohon secara liar menjadi salah satu faktor penyebab banjir. Selain karena ulah manusia, banjir juga dapat terjadi karena faktor alam seperti hujan yang terus-menerus sehingga membuat sungai meluap atau tanggul jebol. Kerusakan lingkungan akibat gunung meletus. Gunung meletus adalah peristiwa keluarnya endapan magma dari perut bumi yang didorong oleh gas bertekanan tinggi yang terjadi pada gunung-gunung berapi. Hasil letusan gunung berapi antara lain adalah lava, lahar, gas vulkanik, hujan abu, dan awan panas yang dapat mempengaruhi lingkungan di sekitarnya. Bentuk kerusakan lingkungan yang dapat diakibatkan oleh meletusnya gunung berapi antara lain material padat yang dilemparkan oleh gunung api berupa batuan, kerikil, dan pasir yang dapat merusak, menimpa, bahkan menimbun lahan pertanian, hutan, perkebunan, hingga pemukiman penduduk dan sumber air bersih. Hujan abu vulkanik yang menyertai letusan gunung berapi menyebabkan gangguan pernafasan,
mempengaruhi jarak pandang dan intensitas cahaya matahari, menutup dan merusak tanaman pertanian, mengganggu aktivitas transportasi, dan sebagainya, sehingga akan mengurangi produksi dan aktivitas manusia. Lava panas atau pijar yang meleleh merusak daerah yang dilaluinya, baik berupa hutan, perkebunan, lahan pertanian, hingga pemukiman penduduk. Awan panas dengan berbagai material yang dibawanya bergerak dalam kecepatan tinggi dan suhu yang mencapai ratusan derajat dapat menghanguskan wilayah yang diterjangnya, termasuk menewaskan manusia dan makhluk hidup lainnya. Aliran lahar dapat menyebabkan pendangkalan sungai atau menyebabkan terjadinya banjir bandang saat musim penghujan. Gas yang mengandung racun dapat mengancam keselamatan manusia, hewan, dan tumbuhan di sekitarnya. Kerusakan lingkungan akibat gempa bumi. Gempa bumi adalah peristiwa alam berupa getaran atau gerakan bergelombang pada kulit bumi yang ditimbulkan oleh tenaga dari dalam secara tiba-tiba. Gempa bumi mengakibatkan kerusakan lingkungan berupa kerusakan bangunan, tanah longsor, perubahan struktur tanah dan batuan, degradasi lahan dan kerusakan bentang lahan, pencemaran udara, krisis air bersih, tsunami, gempa bumi di laut, jatuhnya korban baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Selanjutnya, kerusakan lingkungan akibat badai dan angin topan. Badai, angin topan, angin puting beliung, angin ribut, dan sejenisnya adalah bencana alam yang disebabkan oleh pergerakan udara yang sangat kencang yang terpicu perbedaan tekanan udara. Bencana ini mengakibatkan kerusakan lingkungan, diantaranya robohnya atau rusaknya bangunan dan pepohonan, rusaknya area pertanian dan perkebunan, dan tingginya ombak di laut. Kerusakan lingkungan akibat tsunami. Tsunami adalah perpindahan badan air yang disebabkan oleh perubahan permukaan laut secara vertikal dengan tiba-tiba. Tsunami dapat diakibatkan oleh gempa bumi yang terjadi di laut, letusan gunung berapi bawah laut, ataupun longsor di dasar laut. Tsunami meninggalkan kerusakan lingkungan di dalam laut maupun di sekitar pantai. Kerusakan-kerusakan tersebut diantaranya adalah rusaknya terumbu karang dan lamun, kerusakan fisik di sekitar pantai, serta jatuhnya korban manusia. Kerusakan lingkungan akibat tanah longsor. Tanah longsor adalah peristiwa geologi yang diakibatkan oleh pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Tanah longsor dapat diakibatkan oleh erosi karena gerusan air pada kaki lereng yang curam, melemahnya lereng dari berbatuan, dan tanah akibat saturasi yang diakibatkan hujan lebat, getaran dari gempa bumi, gunung meletus, maupun mesin dan lalu lintas kendaraan, serta terpicu oleh minimnya perpohonan pada tebing-tebing curam. Dan tanah longsor mengakibatkan kerusakan lingkungan seperti kerusakan bangunan, kerusakan lahan pertanian dan perkebunan, memutus jalur transportasi, krisis air bersih, hingga jatuhnya korban. Selanjutnya, kerusakan hutan. Kerusakan hutan yang terjadi akan membawa akibat terjadinya banjir maupun erosi yang dapat mengangkut partikel-partikel tanah menuju ke laut yang nantinya akan mengalami proses sedimentasi atau pengendapan di sana. Hal tersebut tentu saja bisa merusak ekosistem yang ada di laut, seperti ikan serta terumbu karang. Selanjutnya, dampak daripada kerusakan hutan. Yang pertama, menyebabkan atmosfer semakin menipis, yang mana sebagai perlahan bumi dari sinar UV, meteor, dan lain-lain. Yang kedua, mengurangi jumlah kadar oksigen di dunia. Yang ketiga, terjadinya pemanasan global yang akan menyebabkan es kutub cair yang berakibat daratan di bumi akan tenggelam akibat naiknya air laut. Selanjutnya, cara menanggulangi kerusakan lingkungan hidup. Yang pertama, selalu membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, menggunakan bahan-bahan yang mudah diuraikan seperti mikroorganisme tanah. Yang ketiga, menerapkan prinsip tebang pilih pohon. Yang keempat, melakukan penghijauan kembali atau reboisasi. Yang kelima, membuat terasering atau sungkedan di daerah pegunungan. Nah, bagaimana cara-cara mencegah dampak negatif dari pengaruh manusia terhadap lingkungan? Yang pertama, mengurangi penggunaan plastik di kehidupan sehari-hari. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, mengelola sampah dan limbah agar dapat didaur ulang sehingga dapat bermanfaat kembali. Yang keempat, menjaga kelestarian hutan dan penghijauan serta rebioisasi terhadap hutan yang gundul.
Upaya apa aja sih yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan lingkungan? Nah, untuk membantu menyelamatkan lingkungan, cobalah mengurangi pemakaian energi dan air, mengubah kebiasaan makan dan transportasi untuk melestarikan sumber daya alam, dan kelola sampah dengan mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang untuk kehidupan yang lebih ramah lingkungan. Bagaimana peran pemerintah dalam upaya pelestarian lingkungan? Peranan pemerintah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup adalah ikut membantu dan mensosialisasikannya kepada masyarakat betapa pentingnya menjaga lingkungan dengan kebiasaan-kebiasaan kecil seperti membuang sampah pada tempatnya dan membuatkan program penghijauan dan rebionisasi untuk hutan-hutan yang gundul, serta melakukan pengawasan berupa mengadakan kegiatan patroli hutan untuk mengawasi agar tidak terjadi pencurian kayu dan penebangan pohon sembarangan. Apa saja manfaat lingkungan hidup alami bagi kehidupan? Lingkungan hidup alami terjadi karena adanya proses alam dan tanpa adanya campur tangan manusia. Semua unsur yang ada di dalamnya akan bekerja secara dinamis untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Lingkungan hidup alami memiliki beberapa manfaat bagi kehidupan. Sebagai penyediaan air, semua makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan, membutuhkan air untuk hidup. Karena itu, air menjadi salah satu penting dalam kehidupan. Jika kekurangan air, dapat dipastikan makhluk hidup menjadi lemas, sakit, bahkan mati. Selanjutnya, sebagai penyedia mikroorganisme. Mikroorganisme sangat diperlukan untuk menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati. Melalui sebuah proses yang dilakukan oleh mikroorganisme, sisa-sisa tersebut akan menjadi tanah yang subur. Selanjutnya, sebagai penyedia oksigen. Setiap makhluk hidup membutuhkan oksigen untuk bernapas, sama halnya seperti air. Jika kekurangan oksigen, makhluk hidup akan lemas, bahkan mati. Selanjutnya, sebagai penyedia sumber daya alam. Salah satu contoh sumber daya alam yang ada di lingkungan hidup alami adalah gas alam dan minyak bumi. Kedua sumber daya alam tersebut akan dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya, gas alam dan minyak bumi akan diolah menjadi bahan bakar. Selanjutnya, sebagai penyedia tanah. Bagi tumbuhan, tanah berfungsi sebagai tempat hidup. Bagi manusia, tanah berfungsi sebagai tempat untuk berkebun, berladang, bahkan mendirikan rumah. Selanjutnya, sebagai sumber makanan. Di dalam lingkungan hidup alami terdapat berbagai unsur biotik dan unsur abiotik yang saling menguntungkan. Seperti tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk berfotosintesis, hewan membutuhkan tumbuhan sebagai sumber makanan, serta manusia membutuhkan hewan dan tumbuhan sebagai sumber makanan. Yang terakhir, sebagai tempat hidup. Lingkungan menjadi tempat bagi makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan untuk berpijak. Selain itu, lingkungan juga menjadi tempat untuk beraktivitas dan berinteraksi. Ternyata, manfaat lingkungan hidup alami sangatlah besar bagi kehidupan, baik bagi manusia, hewan, maupun tumbuhan. Agar tidak terjadi kerusakan dan ketidakseimbangan lingkungan, kita wajib menjaga kelestarian lingkungan tersebut. Apa ya arti lingkungan hidup bagi makhluk hidup? Lingkungan hidup adalah sistem yang merupakan kesatuan ruang antara makhluk hidup dan komponen abiotik lainnya. Interaksi antar lingkungan alamiah dan sekitarnya membentuk sistem ekologi atau ekosistem. Lingkungan memegang peranan sebagai habitat bagi kehidupan makhluk hidup di muka bumi. Bagaimana ya sumber daya alam dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat di sekitar kita? Sumber daya alam mempengaruhi kehidupan masyarakat di sekitar kita karena mata pencaharian dan kegiatan ekonomi masyarakat sangat bergantung pada sumber data alam yang ada. Misalnya, wilayah pesisir pantai akan memiliki banyak penduduk yang bekerja sebagai nelayan karena banyak sumber daya alam berupa ikan laut. Keuntungan apa yang diperoleh jika menghemat penggunaan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari? Keuntungan yang didapatkan manusia jika menghemat sumber daya alam, eksploitasi alam tidak berlangsung besar-besaran sehingga kelestarian alam terjaga. Kelestarian alam yang terjaga menjadikan lingkungan seimbang sehingga nyaman untuk ditinggali manusia. Kenapa ya
kita harus menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Karena agar tidak terjadi bencana seperti banjir dan tanah longsor, agar flora dan fauna juga tidak punah, supaya tidak terjadi pencemaran udara, air, dan tanah.